Oke, selamat malam guys. Dan seperti biasa gua Hia dari Frutam FX Family dan seperti tadi gua share ya di grup Tele, gua ada masuk JJ dan puji Tuhan running well. Udah sekitar 20 pips. Bagi tadi yang ikut, salam cuan, udah boleh diamankan sebagian kan. Gua belum ke BE sih. Sekarang gua mau ke BE, mau move stop loss ke BE. Target gua ya sekitar mungkin sekitar ini harusnya sih bisa dia ke sini. Ya, nanti gue jelasin kenapa mau sell ya, biar yang lain juga nanti ini, yang lain join. Welcome, welcome Bro Kevin, welcome Bro Michael, dan Bro Sapurba. Malam guys, malam, malam. Malam Bro Agus. Mungkin nanti kalau dia udah nyentuh yang ini untuk yang JJ ini kan sekitar kalau dia nyentuh ini gua bakal close sekitar 50% posisi gua. Ini sekitar 30 pip dari dia beri support yang M30 ini. Ya, ini tadi setupnya sesuai dengan yang gua share tadi pagi ya di grup ya. Ini zona key level ini. Tadi dia ke atas itu gara-gara tadi kan ada unchanged ya. Unchanged rate decision dari GBP. Jadi makanya dia flip back ke atas dulu dan eh, ini dia gagal di M30 ini dia gagal tembus resisten ini. Nah, begitu M30 ini dia close bearish terus ini pertanda biasanya kalau dia break lagi support supaya M30 yang dibentuk itu kemungkinan besar memang dia tadi ke atas itu karena efek news. Tapi sebenarnya overall trennya itu lagi ke bawah. Ya. Sama lah kejadiannya kayak gol kemarin. Kalau misalnya kalian lihat ya, perhatikan ya gol kemarin ya. Bukan gol deh. 2 hari lalu ya, 2 hari lalu. Ini kalau kalian lihat gol gila ya. Kita nyaksikan dulu nih. Bentar. Untuk gol kayaknya kemungkinan besar mungkin dia nggak retest karena kenapa? Kalau dilihat dari strukturnya ya kemarin nih dia retest mulu ada banyak gitu ya ada ini. Coba lihat ya sebenarnya dia mau turun cuma memang karena news dan juga perang ini. Ini kalau dilihat di ini ke H1 aja biar lebih enak ya. Ini dia semenjak dia break di sini, sebenarnya udah ketahuan dia mau ini. Dia mau ke bawah ketika dia break konsolidasi ini, jadi dia ada berapa kali tes. Ini ya ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima. Dia mau ngambil liquidity grab lebih ke atas yang supply ini. Terus kemudian yang hari Kamis ya. Hari Kamis atau ini hari Kamis, hari Rabu ya. Ini hari Rabu. Ini dia ngambil lagi, dia ngereces lagi lebih panjang. Dan kemudian dia turun lagi. Jadi kemungkinan besar ya mungkin dia nggak retest kali ke atas ini yang gua tandain ini karena kenapa dia udah berapa kali retest. Jadi intinya kalau misalnya nanti dia close di bawah 23.1 kurang lebih lah ya atau lebih lah. Ini yang gua tandai di sini 20.30. Apa? Yup. Halo, Bro. Kamu yang tidak sendiri kali. Oh, si Bro Nggak tahu. Agus.
Si Bro Agus lagi ini ya. Gua silent ya Bro Agus dulu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya seandainya dia M30 dia close di bawah sini atau paling tidak body candle-nya close di bawah apa namanya dua candle bullish itu kemungkinan besar menurut gua sih dia bakal lanjut ke bawah ya. Itu kemungkinan besar. Karena kalau ada candle-candle kayak gini biasanya memang dia nggak langsung turun karena kenapa? Dia ada bannya nih di sini. Ini kan candle kotor ya. Ini nggak clean, ini candle kotor jadi makanya dia naik turun jadi lumayan antara mau dinaikin atau mau, tapi kalau dilihat dari strukturnya memang dia kan sebenarnya dia udah break ya, ini tuh dia udah break hari ini. Jadi tadi begitu dia di sini ya pasti dia nggak langsung turun karena keenakan yang seller, jadi makanya dia butuh tenaga dulu, dia retest. Ini kan zona kalau dilihat dari M30 ada supply di sini, makanya gua tandai di sini. Kalau misalnya dia retest di sini dia udah hebat banget gitu loh. Tuh ya. Oke, JJ malah dia naik lagi. It's okay. Ini goal menarik kalau misalnya dia close di bawah sini. M30 belum ya. Ini ada news nanti. News nanti ada initial jobless claims. Jadi ini lumayan efeknya lumayan gede, tapi nanti di jam 10 ada news lagi nih. Manufacturing itu PMI. Jadi ada banyak peluang ya malah ini kalau misalnya kita bisa timingnya masuk lebih oke. Guys. Bagi guys yang baru masuk, yang baru join, selamat malam, welcome bro. Seperti tadi yang gue share di grup ya, gue lagi on sale di sini dan here we go. Ini gue close separuh dulu posisi gue dan ini lagi ada berita jadi gue close all dulu. Yes, jalan perfect. Ini goal ya. Dia goal, dia ke atas ternyata kalau dilihat dari M30. Oh, masih disungguh lagi nih. Kemungkinan besar dia retest nih kalau kayak gini. Karena newsnya ini negatif buat dolar ya. Makanya dia ditarik ke atas dulu. Ya, ini kita mesti lihat lagi nih seperti apa. Karena efek newsnya pasti ada, tapi mungkin nggak banyak. Karena memang overallnya kan dia lagi downtrend ya. Tapi tadi seperti gua bilang ya di grup tadi gua bilang ini pas nanti open New York pasti kemungkinan besar dia bakal retest, dia nggak mungkin langsung turun kayak gitu. Jadi ini mungkin lagi ambil liquidity grab sebelum nanti mungkin di jam 10 news jam 10 nanti mungkin dia bisa aja baru turun. Kita lihat ini JJ masih masih turun dia. Gua JJ udah close all dulu ya karena dia ada flip tadi kan, dia close dia break support lagi. Ini ya kan dia udah berusaha poinnya lagi, jadi gua close dulu karena ini volume lagi gede, jadi kemungkinan besar takutnya nanti ditarik ke atas malah kena BE, jadi gua close dulu. Nanti kalau misalnya memang nanti ada konfirmasi lagi kalau dia di atas gua bisa sell kembali. Lumayan sih 30 pips ya. Ya, 35. Tadi ada yang ikut sell guys, yang JJ Roy ada ngikut tadi. Oke, malam ini lumayan rame ya. Lumayan rame tadi pagi mungkin karena tadi pagi cuma 6 orang kalau nggak salah ya tadi yang ikut live di FONC. Ada Bro Agus, gua absen lagi ya. Aduh, saya ya. Sorry guys ya, gua campur-campur karena gua dulu di kantor itu kebiasaan saya terus, jadi gua itu kayaknya jarang pakai gitu. Oke, gua absen. Ada Bro Agus, welcome Bro Felix, welcome Bro Geren, dan Broly, Michael Jo, Bro Naufal Faris, Bro Roy Malvin Wijaya, dan Wira. Kita bersembilan malam ini.
Puji Tuhan, lumayan ramai hari ini. Malam-malam, kalau ada yang mau ditanya silakan. Tahu gitu ya, ini sebenarnya gue memang yakin tadi dia bakal lanjut turun, cuma tadi gue berharap dia takutnya flip ke atas, baru gue hasil lagi. Tapi ya, dia berkata lain, kita nunggu. Nah, ini jangan ini dulu ya guys ya, jangan dilawan. Ini volumenya lagi tinggi-tingginya. Kemungkinan besar mungkin dia ke atas dulu buat retest. Nanti kalau misalnya nanti di jam 9 kita pantau, kalau udah kayak gini biasanya kita pantau M15-nya seperti apa. Hari ini ada yang udah trade di London, maksudnya di London. Berarti kayaknya yang tadi gua sell berarti belum ada yang ngikut ya. Oke, tidak apa-apa guys, nanti ada next opportunity. Oh, pantas. Oke, oke. Gimana tadi? Cuan? Gua ngikut sell bro, lumayan 20. Oh, mantap, mantap, mantap. Oh, BE, bro Roy, BE. Gua ngikut sell bro. Oh, bro Geran tadi ngikut ya. Tadi perfect banget sih gua jujur kalau ya untuk JJ ya. Tuh. Ini M30 ini kalau ada kayak gini-gini biasanya ada 30 kan dia ada flip tadi news ya. Flip ke atas tapi dia nggak tembus resistennya. Malah di M30 yang di jam tadi jam 7.30 kalau segini terus dia break. Oh, itu mantap banget. Ini kan kalau misalnya ada kayak gini biasanya bisa dibilang ini fake out. Eh, pin bar terus ada lower wick. Langsung eksekusi. Yes, yes, yes. Ini kan tadi perfect ini. Ini namanya trade perfect ini. Jadi dia nggak banyak retest. Karena mungkin tadi sebenarnya dia mau lanjut turun, cuma memang karena ada news makanya dia ke atas dulu. Makanya dia begitu ada candle bearish kuat kayak gini, makanya dia langsung turun sekarang. Gitu. Ini udah hampir mencapai TP ya. TP yang sudah di set, tapi gue udah close semua guys. Karena kenapa? Kenapa gue yakin? Karena semenjak dia break daerah zona ini JJ terus dia dia ini di sini, maksudnya dia retest. Biasanya kalau ada kinesannya sebelah kiri juga ini kan sebenarnya clean ya kalau dilihat dari H1 ya. Sorry, kalau dilihat dari daily-nya sebenarnya dia bagus. Atau tadi gue lihat H4 ya. Oh ya, H4-nya. Jadi tadi dia ke atas, retest di zona demand, ini ada demand yang gua tandain ini. Ya kan lumayan kok, makanya juga dia ke atas. Yes, red buah USD, jadi makanya dia harga gold kan naik ya. Berarti means USD melemah dan gold naik. Oh, ternyata udah mau mendekati ya zona yang kita tanda ini ya. Sampai ada konfirmasi ya guys ya, sampai ada konfirmasi baru kita sell. Tapi kalau misalnya dia close di atas ini lagi, nih bentar. Ini kemungkinan besar mungkin dia ini bisa sampai retest lagi ke supply atas. Ini kalau body candle-nya close ya di atas ini. News kan red buat. Nah ini kan kalau news kan kita nggak boleh kan itu namanya judi kalau news, Bro Agus. Kan kita nggak tahu kan dia mau arahnya kemana. Ya gitu. Nah soalnya gini hari ini kan dia turun terus dan dia berada di titik key level demand memang.
Tapi kan kalau dilihat dari candle tadi M30 kan dia lagi ini. Dia lagi apa namanya? Dia udah bearish ya. Nah, karena gua biasnya hari ini kan sell. Gua biasnya harus sell. Tapi kan kita nggak tahu dia ternyata newsnya efeknya segini gitu loh. Maksudnya dia langsung ke atas kayak gini. Karena tadi di menit satu menit aja tadi setelah news kan panjang gitu loh. Tapi kalau kita salah arah, takutnya kan bisa-bisa dia ke bawah dulu ngambil liquidity ke bawah sini. Kan nggak lucu. Jadi makanya pentingnya sekarang ya bagusnya kalau gue tim after news saja. Soalnya gue udah sering kena lah, udah sering kena news gitu. News hajar itu gitu loh. Jadi istilahnya kita kita judi jatuhnya. Jadi mendingan nunggu paling tidak 15 menit setelah news. Jadi arahnya mulai misalnya itu mulai jelas dia mau kemana. Kayak gini lah tadi contoh contoh kecilnya inilah. Tadi yang JJ. Ini kalau dilihat kan JJ ini, ya kan? Nah, JJ tadi kan begitu ada rate decision dari ini ya, dari UK ya. Nah, itu kan UK kan unchanged ya, berarti itu dia dia ekonominya menguat, makanya dia nggak rubah. Dia lagi wait and see, ini berarti ekonominya lagi menggeliat. Ya mungkin nggak terlalu besar, makanya itu rate decision-nya itu nggak dinaikin atau nggak diturunin juga. Nah, itu lihat aja news begini kan gitu, naik gitu loh. Nah, tapi terkadang juga news walaupun memang dia negatif buat USD, bisa aja dia ini karena ini kan bandar yang punya duit dia bawa kemana gitu loh. Nah, ini contoh kecilnya tadi ya. Ini kan karena kita sabar ya udah newsnya aja dulu biarin aja dia ke atas, retest di zona supply ini, key level ini dan kemudian ada konfirmasi bearish di M30 ini. Nah, begitu ada konfirmasi bearish, dah gua nunggu dia break support ini ya. Udah gua eksekusi. Tadi sekitar 35 pips gua udah amanin. Gitu loh. Nah, kesabaran itu penting di situ. Sama juga kasusnya gol ini. Nah, oke biarin aja dulu ke atas. Masih banyak peluang gitu loh. Kita kita yang penting kita udah tandai di zona ini kan. Di zona ini kita tandain. Nanti M15 seperti apa? M15 ini kalau seperti apa yang kita lihat. Kalau misalnya dia bullish strong bearish segini di lain sisi ada supply ya jangan dibuy dulu. Makanya tadi gue bilang kita nunggu dia close di bawah body candle ini dulu 2042 gitu loh. Ya biasakan gitu, jangan main di news. Kayaknya Bro Agus sering main di news nih. JJ ini ya, JJ ya, Bro Geran JJ maksudnya ya. Kalau ini, Oh, gold bro maksudnya. oh gol, oke. Kalau gol kita lihat ini, oh iya jam 9 nanti ini ya. Oh, ya ya, thank you udah tanya nih, penting juga nih. Ternyata itu tadi yang gue bilang kan di H1 tadi gue bilang sebelah kiri kan kotor banget. Kotor dalam arti kan ada banyak candle ini ya, candle candle wick-nya itu panjang-panjang segala macam sama kayak gini ya. Ini ada ini. Nah, makanya tadi gue bilang kalau misalnya dia H4 ini close di atas yang tadi gue tandain di M30 atau H1 ya. Ini di atas ini kan M30-nya kan dia ini. Nah, ini di sini di atas ini. Nah, ini bias gue berubah menjadi buy gitu. Nah, tapi ini paling tidak gue nunggu dulu ada body candle di atas yang 2443 lah kurang lebih lah ya. Gua bulatin. Gitu. Nah, ini kalau dia close di atas ini body candle nanti di M30 kayak di M15 kayak. Terus nanti kalau misalnya dia break resistannya lagi ya gue buy stop. Gitu. Ya, memang kalau dilihat ini berarti ini support gua. Ini kan berapa kali ya di tes ini? 1, 2, 3. Ini susah tembus nih. Makanya tadi gua bilang kalau misalnya kita mau sell itu fokusnya ya di sini kalau dia break ini bagus itu 20, 30. Tapi kalau dia ke atas, ya ini kan ada supply. Nanti kalau di supply ini ada konfirmasi bearish, strong bearish kayak kayak JJ ya. Ini kembali lagi ke JJ kayak JJ ya kita hajar.
Sama, kita main kalau kayak gini biasanya kita harus main buy stop atau sell stop untuk memastikan bahwa dia nge-break support atau dia nge-break resisten. Nah itu, ini yang gue bilang ini. Kalau misalnya dia nggak break resist, kalau dia ada candle-candle kayak gini, gue nunggu candle-candle kayak gini gitu loh di gold. Kalau ada candle kayak gini, terus dia break, nah ini kan dia break tadi kan, makanya gue sama seperti ini lah. Gitu. Kalau dia break nanti support ini ya udah hajar. Maksudnya, nah ini kita nunggu. Ini kan di apa ya? Di M15 kan strong nih. Nah kita nggak tahu, siapa tahu nanti ini dia liquidity grab kan. Nah pentingnya kalau misalnya ini M15 close bullish ya udah biarin aja. Kita nunggu lagi M15. Kita nunggu lagi M15 sampai benar-benar ada konfirmasi bearish baru kita pantau. Dalam artian ya ini bearish kuat ya yang seperti ini ya. Ini contoh, pokoknya ini contohnya persis sama kayak gini lah. Betul. Berarti itu namanya konfirmasi gitu. Apalagi nanti kalau misalnya konfirmasinya bearish candlenya di daerah-daerah kayak gini. Ini kan ada supply ya. Gitu. Nah, sama kayak tadi, ini juga ada supply ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa jumping, tapi ternyata volumenya kan lagi banyak nih. Walaupun dia udah menyentuh, tapi ini kan sebenarnya ini bukan supply yang terlalu wah banget gitu menurut gua. Makanya kita nggak bisa jumpy begitu nyampe di harga sini kita langsung sell gitu. Enggak, tapi kalau misalnya ini kayak kemarin kan zona-zona teratas, kecuali kalau misalnya memang dia retest lagi zona di atas ini nih. Ini. Nah, ini bisa nih jumping nih langsung sell biasa Bro Jonathan kan. Kalau Bro Jonathan kalau di key level supply itu biasanya dia gitu. Kalau misal tapi dia selalu lihat di N1. Ini dia ada maksudnya ada flip nggak di M1 baru dia masuk. Jadi dia nggak mesti nunggu di M15. Nah, sama juga kasusnya kayak gini. Nah, ini kan M15-nya nih, close bullish nih. Nah, kita lihat nih, apakah M15 ini atau nanti di closing H1-nya dia masih nge-respect zona supply ini ya, berarti nanti kita lihat seperti apa. Gitu. Kalau gue masih nunggu harus ada konfirmasi gitu loh. Percuma, misalnya kayak gini, ini kan masih bullish, berarti ini volumenya lagi gede kan bayarnya. Ya kan? Ngapain ngelawan gitu loh, ngapain ngelawan bayar. Jangan sell, kalau kayak gini jangan sell. Nunggu dulu reda, ada konfirmasi, baru kita masuk. Nah, lihat ya, ini JJ tadi baru dia mulai retest lagi ke atas. Ya, berarti dia ngerespon. Ini kan ada supply yang tadi dia bentuk kan, pasti tadi di news dia ada bentuk supply, ada konsolidasi, terus dia ke atas lagi. Tuh, tadi makanya gua tadi targetnya itu di sini karena ada demand di sini. Tapi karena news tadi begitu dia flip ya udah gua close dulu, gua cari aman dulu. Nah itu tadi yang gua bilang, itu tadi yang gua ini kan. Itu sebenarnya yang tadi yang gua jelasin Broly. Itu loh. Ini Raja kan gitu. Jadi dia tandain model-model teratas gitu. Menurut gua gini loh. Ini ya karena kenapa? Di sini kan ada ini ya. Ini ada konsolidasi kecil di sini, terus ada konsolidasi di sini. Gitu. Jadi maksud gua kalau misalnya dia ada break ini kan resisten ya. Sama dengan yang lo bilang di sini kan. Kalau ikut model raja setelah lewat previous, ini kan previous high-nya kan. Berarti makanya gue bilang, kalau misalnya nanti candle di H1-nya, dia melewati previous high-nya, ini kan previous high-nya kan. Itu loh. Nah ini gue gambar deh. Nah ini kan tadi sebenarnya dia ini ya, terus dia beri kan, dia beri yang sebelah kiri ini, terus retest, kemudian ke bawah. Ya kan.
Kalau misalnya dia mau lanjut ke bawah, dia harus nge-break zona ini dulu. Berarti paling tidak candlenya dia dia di atas sini gitu loh. Body candlenya kalau di atas sini. Kemudian close, baru dia retest. Begitu dia break high ini, baru dia masuk. Itu konsep raja kan gitu, buy stop namanya. Baru dia ke atas gitu. Model raja kan gitu. Gitu. Kalau misalnya dia break resistance atau dia break low-nya, ini kan low ya. Kalau misalnya body candlenya close di bawah sini ya, berarti baru nanti sell stop. Setup raja kan gitu. Jadi dia identifikasikan zona-zona yang memang udah ini sama kayak gini. Contoh kecilnya nih, misalnya ini. Ah, dia udah bikin high misalnya, terus kemudian retest, ya kan? Retest, retest di zona ini nih, di email yang udah dibentuk, kemudian di atas. Nah, tuh. Nah, kalau raja biasanya dia nunggu nih, ini di break lagi nggak? Kalau ini di break lagi, nah ini kalau di break lagi, di sini misalnya ada body candle, kemudian retest dan break lagi, di situ dia buy stop jatuhnya. Dia si raja itu dia nggak nunggu retest, dia nunggu break, dia nunggu break, dia nggak main retest, setahu gua ya. Gini loh, kalau break itu sama kayak yang selalu gua kasih analisa ya. Ini misalnya dia break ini, misalnya nih raja ya, ini raja ya. Misalnya dia oke lah, ini sebentar ya, biar gua ini. Raja itu pertama-tama dia identifikasikan mana support yang sudah kebentuk dan mana resisten. Let's say seperti ini. Ini kita identifikasikan, ini dia identifikasikan ini support, ya. Dan kemudian dia identifikasikan, let's say tidak harus sama ya. Tapi konsepnya seperti itu. Misalnya let's say ini misalnya ini kan ada konsolidasi di sini. Ada konsolidasi dan dia mungkin dia tandai di sini, di sini. Nah, mana duluan dia beri harga, begitu dia live, begitu dia mantap, ini dua zona ini atau dua area ini mau diberi resisten atau support, begitu body candle-nya di atas ini, di next candle-nya dia bakal buy stop. Gitu. Jadi dia nggak retest. Kalau retest kan dia begitu kayak gini kan, kalau retest kan gini dia. Ya kan, dia udah bikin supply ini kan, lihat ya, ini di M15 dia udah bikin supply toh di sini kan. Dia supply dan kemudian candlenya close. Nah, kalau retest dia ke bawah dulu. Baru ke atas. Nah, kalau retest, kalau raja bukan kalau kalau permainnya retest kan gitu, buy di sini gitu loh. Buy di sini. Nih. Dia nunggu di sini. Jadi sehingga ini stop lossnya di sini. Gitu. Tapi kalau raja, kalau misalnya let's say lah ya, let's say ya. Ini misalnya ini candle ini tadi contohnya, ini candle ini contohnya tadi dia udah break high-nya. Nah, dia menunggu, raja itu dia menunggu ke sini, dia break ini, baru masuk. Dan stop loss-nya di bawah support yang running kayak gini gitu loh. Ini kan lagi running nih, misalnya dia break, nah ini gitu loh, kayak gitu. Yang mana ada gambar ya, biar biar gua jelas ya. Maksudnya di sini ya. Atau ini di layar boleh loh. Ini kamu ini, Bro Agus ini coret-coret. Tetap kalau misalnya ini kan tetap retest itu setahu gua itu bukan setup raja ya. Tahu gua. Oh,
Oh iya ya. Dia ke atas. Oke. Soalnya setahu gua kalau misalnya raja kan dia pakai impulsif ya, impulsif impulsif strategi gitu sih. Tapi kalau misalnya memang dia ada retest, ya mungkin ada sometimes. Tapi sebenarnya kalau raja itu gua nggak begitu ngikut ya. Awal-awal gua join Bro Jonathan gua ngikut. Tapi memang kadang-kadang dia gini. eh Mana gua kasih candle ya? Ya, ya dia impulsif entry itu memang seperti itu yang tadi gua bilang. Jadi itu mainnya buy stop karena dia memanfaatkan volume. Tapi kalau carry test kayak gini, kalau misalnya seandainya Raja pun, misalnya nih dia udah ketinggalan di sini, dia udah ketinggalan di sini, ya biasanya dia nunggu retest, bisa jadi juga gitu loh. Misalnya kayak gini, ya kan dia nunggu retest. Ini kan sama aja kan sebenarnya. Ini ada konsolidasi nih, ya kan ada konsolidasi. Nah, ini kemudian dia candlenya kan close di atas konsolidasi ini, bisa aja dia tunggu di bawah sini buat nanti buy. Bisa juga seperti itu. Tuh. Tapi ya kasus tergantung structure candle sih dan tergantung volume juga gitu loh. Ya puji Tuhan malam ini kita lumayan rame ya, ada 16 total. Thank you bro, ada bro Maheza baru baru kelihatan ini. Ada bro Sarul Fahmi juga ini kayaknya baru baru lihat juga nih datang lagi nih. Ada bro Benedik. Oh, welcome back bro di Februari. Ada Bro Enrico yang baru join. Ada Sis Marcella. Oh, welcome back. Bro Marcella. Bro. Sis Marcella. Udah kayaknya minggu lalu ada ini ya. Ada seminggu nggak join nih. Ada Bro Naufal Faris tadi udah kayaknya. Dan ada Bro Sam. Welcome. Bro Sam. Thank you guys sudah join pada malam hari ini. Ya. Tadi gua ada share ya. Tadi ada share di Hola Hola. Ada share ini ya JJ ya. JJ memang dia running well ya puji Tuhan. Eh Dolly ini tadi gambarannya boleh di ini nggak ya di delete ya. Kayaknya kalau kalau orang lain yang ngegambar kayaknya gue nggak bisa ini. Nih. Tapi tadi udah ini ya, udah maksudnya konsepnya udah paham ya yang tadi Raja ya. Tadi Bro Agus nanya sama Bro Li ya. Aman ya? Oke oke. Iya, gue nggak bisa ini nih Bro Li. Ini gue nggak bisa hapus nih. Oh iya, ternyata untuk semua tab ya, dia ini ya, new tab dia masuk. Bro, ada biasanya itu pas tadi di ini ya. Oke oke sebentar ya, ini biar 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 layarnya ini dulu ya. Oke, thank you Broly. Hmm, oke, ini berarti kita nunggu H1-nya close ya, yang DJ. Hmm, hmm. Oke, jadi gini, kalau raja itu, ini ya, ini gua gambar ya. Kalau misalnya ada daerah konsolidasi, kita bicara konsolidasi lah ya. Ini misalnya konsolidasi nih. Satu, dua, tiga. Ini namanya konsolidasi nih. Kalau ada candle-candle kayak gini namanya konsolidasi. Oke. Nah, ini kalau raja dia identifikasi kalau ada konsolidasi begini, dia nunggu candlenya itu ada antara dia break high atau namanya resistance atau dia break low atau namanya support. Tuh.
Nah, kebetulan di gold ini kan dia tadi di M15 ini dia break ya namanya resisten. Oke. Resisten. Biasanya kalau raja dia nunggu closing candle, ada body candle di atas daerah konsolidasi tersebut. Let's say ini tadi kan konsolidasi. Nah, kemudian muncul candle ini. Ya kan? Ini muncul candle kayak gini. Nah, kalau muncul candle kayak gini, biasanya raja dia bakal buy-nya itu di buy stop. Karena kenapa? Dia memastikan bahwa candle ini bukan fake out atau dia bukan tipu-tipu atau nama lainnya itu bukan liquidity grab. Gitu. Nah, biasanya harga kalau misalnya dia break lagi resisten ini itu biasanya konfirmasi bahwa memang dia lanjut ke atas. At least bisa beberapa pips kita amankan. Kalau raja gitu. Nah, kalau dilihat dari candle ini kan candlenya kebetulan ini ada di zona supply di atas. Nah, ini juga krusial. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara raja, ini jangan dilihat dulu. Yang tadi gua bilang kita fokus yang di bawah sini. Yang daerah konsolidasi tadi udah diberi. Kalau raja begitu ada muncul candle kayak gini, dia nanti impuls entry di atas ini di buy stop. Mostly dia nggak bakal nunggu itu retest enggak, tapi dia buy stop. Jadi kesimpulannya itu ya. Nah, makanya tadi gua bilang kalau misalnya kalau gua sendiri untuk candle kayak gini takutnya ini kan candle tipu-tipu, takutnya ini candle tipu-tipu. Nah, makanya begitu tadi gua bilang kita harus ini daerah konsolidasi kan sebenarnya. Dia lagi ada ini dia ini ya, ini tadi sama kayak di bawah. Ini kan ada konsolidasi di sini. Nah, makanya tadi gua bilang, gua memastikan bahwa kalau gold dia nerusin ke atas, gua nunggu dia close di atas ini body candle-nya di harga 20.42. Gitu. Karena kenapa bisa tadi ini gara-gara news dia flip ke atas. Karena dia newsnya tadi negatif untuk USD. Makanya dia mungkin bisa aja sesaat dia ke atas, kemudian nanti bisa aja dia turun. Nah, oke. Sekarang kita ini kan H1-nya udah clear ya. Oke. Oke, Bro Faris. Berarti udah clear ya. Oke, kemudian ini kita sekarang di ini kan H4 ya udah closing ya. Kalau dilihat dari ini forex.com dia 1 jam lagi baru closing. Tapi kalau dilihat dari Wanda ini biasanya sih Bro Jonathan dan gua lebih prefer Wanda yang H4-nya closing di jam 9 atau yang barusan. Nah, aduh, keluarin angin dulu ya guys ya. Nah, ini kalau dilihat nih dari H4-nya ya. Dari H4-nya dia memang ini week-nya panjang bener ya. Panjang bener ya. Bisa-bisa tadi ya, bisa-bisa dia ke bawah hanya untuk nge-retest zona ini. Ini kan zona ya. Kalau dilihat kan ini kalian lihat ya. Ini kurang lebih lah daerah sini kan rame banget ya. Ini rame banget nih ya. Kalau misalnya gua satu-satu ini biar di kalian jelas, di sini kan ada supply ya kan. Di sini juga ada supply ya kan dan kemudian ada supply dan kemudian di sini lagi ada supply yang sudah di break. Nah, ini kan ada bejibun supply ya. Sorry. Oh iya ya. Ada supply. Kemudian kemarin ya ini ya. Ini kemarin di hari Tuesday ya. Tuesday dia kan hari ini hari kemarin ya. Ini kemarin di jam 5 sore ini udah di break. Ini udah di break. Jadi ini sama. Nah, ini bisa gua bilang ini zona konsolidasi ini udah di break oleh gold. Ini kan lumayan panjang ya daerah konsolidasinya sebenarnya eh, kalau digambar seperti ini. Nah, ini konsolidasinya lumayan lebar. Nah, bisa jadi ini kalau dilihat kalau kita gambar ini kan bisa dibilang tadi ini resisten yang sudah di break, kemudian dia retest ke bawah. Nah, dia retest ke bawah untuk hanya ngambil orderan di supply di daerah ini, di daerah dimensi ini. Nah, kalau dilihat dari higher time frame di H4,
Nah, biasanya H4 kan lebih tinggi konfirmasinya daripada H1. Makanya tadi gua bilang kalau misalnya kita mau sell, bagusnya harus ada konfirmasi dulu dia close di bawah 20.31 atau 20.30 sekian lah kurang lebih. Nah, ternyata candlenya enggak berkata begitu, enggak close di bawah sini gitu loh. Nah, malahan dia flip ke atas. Nah, setelah dilihat dari H1-nya, nah ini H1-nya tadi close close bullish ya. Nah, close bullish. Nah, bisa-bisa. Nah, ini sekarang H4 kan udah di break nih resistennya nih. Nah, kita melihat. Nah, kalau kita patokannya H4, nah kita juga harus menunggu. Benar nggak? Ini H4 ini close di atas candle sebelumnya. Nah, ini kan dia udah break. Nah, kita nggak tahu nih harga nanti bisa-bisa nanti dia flip ke bawah lagi. Kalau kita patokan masuknya di H4, berarti kita harus konfirmasinya H4. Berarti kita harus nunggu candle yang lagi baru ganti candle ini 4 jam kemudian. Gitu. Kalau kita patokan di H4. Tapi ini bisa menjadi arah patokan kita. Oh, dia dari higher time frame-nya dia memang lagi apa namanya? Memang dia hanya retest di zona demand di bawah sini. Gitu loh. Nah, ini kemudian dia kan dan bisa juga ini kan dilema juga secara H4 kan dilema juga. Karena kenapa? Ini kan ada supply juga ini. Tuh. Makanya ini bisa dibilang kalau gold ini bagi yang baik ini krusial juga agak riskan juga gitu loh. Karena kenapa? Ini juga supply bisa-bisa nanti dia hanya cuma retest sampai di atas ini. Sebelum dia lagi nanti nanti ke bawah. Lihat aja yang kemarin ya. Kemarin kan dia udah bikin bearish bullish nih. Bullish strong. Kemudian dibalas lagi. Tuh. Dan bikin supply. Ini supply kan. Ini bisa dibilang ini supply. Ah, ini supply ini di dalam supply. Nih. Ini supply panjang nih. Jadi ada double supply. Makanya nanti menurut gua masih bias bearish, tapi tergantung tadi kalau misalnya memang nanti dia ini kan lihat ya. Ini kalau dilihat dari M30-nya dia masih retest di zona di zona supply ini, guys. Nih. Nanti kita lihat nih seperti apa. Apakah ada konfirmasi bearish di sini? Ini tadi kita lihat nih M15-nya ya. Nah, ini kan M15-nya udah dia lebih dulu break yang namanya ini nih resistennya nih. Nah, tapi karena gua nunggu harga di atas ini, nah ini gua nunggu M15 nih. Kalau M15 ini yang lagi running, ini cross di atas harga 24. Ya, let's say lah 43. Kurang lebih lah 43. Nanti gua bakal masuk di buy stop. Nanti sekitar gua nunggu di jam 9.20-an lah. Jadi gua biarin yang M15 ini running dan closing dulu. Gua nunggu closing. Nanti kalau ini M15 ini closing bullish dari atas konsolidasi ini berarti ya gue bakal cari buy. Tapi nggak bisa panjang-panjang karena kenapa? Ingat, ini kan tadi H4. Bisa-bisa hanya retest sampai di sini. Gitu. Ini di sini. Ya, oke. Kita buka lagi yang di M30 atau M15-nya. Nah, ini kan dia udah mulai flip ke bawah nih. Jadi ya ini krusial, hati-hati aja. Dia udah ke atas dan nah ingat ini belum closing. Kita nunggu closing M15-nya dulu. Seperti apa. Berarti nah ini tadi H4 ya. Ini tadi H4 di sini dia ya berarti kalau misalnya ini dia break ya kemungkinan besar ya. Betul lah itu namanya zona kejepit. Benar, Bro. Jadi kalau kalau misalnya rame-rame ke gini ya mendingan nggak usah. Kita mendingan dia nunggu keluar dari zona zona kejepit ini gitu loh. Terlalu rame maksudnya terlalu banyak week gitu loh yang kayak week show gitu loh. Zigsaw gitu. Nih, ya kan udah diberi kemudian retest lagi panjang ya gitu-gitu ya. Jadi kita menunggu ya guys ya. Kita menunggu. Ini tadi memang kalau misalnya ada yang ikut tadi memang hanya JJ yang benar-benar cantik ya karena konfirmasinya itu. Ini kembali lagi. Memang tadi JJ itu bagus banget tuh.
tadi sebenarnya kalau yang ada scalper itu kan yang main M1, M5 bisa aja dia buy di sini. Ini gua bicara itu ya guys, saya scalper ya ini. Karena kenapa volumenya lagi gede-gedenya. Tapi karena gua nggak mau ngajarin pakai scalper karena scalper itu lumayan riskan. Itu lebih ke personal lah masing-masing lah. Ini hanya gua mengajarin soal konvensional way gitu loh, style gitu. Karena kita fokus demand dan supply. Nah, lihatlah guys, habis dia break, kemudian dia ke bawah, ya kan? Jadi kalau kita buy tadi pas di break ini kan nggak lucu. Pasti kita kena tipu. Pentingnya konfirmasi gitu. Konfirmasinya kita harus nunggu closing candle. Oke. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya guys ya. Gimana hasil Januari tradingnya guys? Jujur gua di Januari lumayan apa namanya ya? Gua bilang lumayan naik turun dan ya small gain bagi gua untuk yang Januari. Dan untuk Februari sih ya gua berharap bisa lebih baik dari yang Januari. Halo Bro Samuel, IHSG Samuel, welcome. Gimana nih? Biasanya ini Bro, ini mantap nih biasanya nih. Main hajar terus. Udah trade belum hari ini? 5 kali Bro, puji Tuhan. Oh, kalau ada puji Tuhannya biasanya ini biasanya cuan banyak. Wah, masih kesangkut nih sekarang, tapi oh, eh kesangkutnya itu buy atau sell ini? Sell goal atau bagaimana nih? Udahlah gue pakai ini aja ya. Ya, Capek gue ya. ngetik. Ya, Ro. Halo, halo, Ro. Halo Lumayan. Bro. Gimana? Puji Tuhan, brother. Oke, mantap. Gimana nih posisinya lagi floating apa nih? Goal atau JJ? Gue sekarang gue cuma main gold sekarang. Oke, Gue lagi gold lagi fly open ya? sale. Lagi open sale gue ketarik, I think sekitar 200 pp udah mau balik tadi. Naik lagi nih tiba-tiba nih Indonesia kencang banget ya. Oh Ah, iya, tadi sell ya berarti ya dari atas ya. iya, gue di bawah bro, gue di 20 23 22 lah. 20 sell-nya atau buy-nya? Sel, gue di bawah bro. 20. Bawah banget ya. Berarti lo masih hold ya? Masih hold. Gila. Gitu. Karena gue ngeliat daily-nya itu ranging sih dia. Memang Betul. cenderung up ya, cuman ngeliatnya sih udah berat juga ya dari candle beberapa hari yang lalu kan juga week-nya jauh-jauh semua tuh. Jadi I think kayaknya bakal week lagi mungkin. Iya, berarti gila ya kalau misalnya ini soalnya tadi di 22 tuh berarti jauh juga. Ya lumayan lumayan kaget juga sih tadi Iya, tiba. agak ini ya. Ini jantungnya lumayan berdetak. Apa ini? Ini kan zona nih ya. Ini zona. Soalnya masalahnya di daily-nya sih dia udah break zona konsolidasi ini sih. Yes. Nah, harapannya sih memang ini zona supply di atas ini. Kemarin kan apa namanya FOMC dia nggak bisa tembus ini toh. Jadi bisa-bisa juga kemungkinan mungkin nanti dia nunggu news kan. Ini kan ada news nanti di jam 10 sih. Mm-mm. Kalau misalnya newsnya nanti di jam 10 ini bagus buat USD ya bisa bisa ke bawah lagi dia itu. Tuh. Tapi ya harusnya sih lo kalau kalau lo hampir sampai hold sampai 200 pip berarti itu lot kecil berarti. Ya kan? Yes. Itu yang kemarin yang FOMC itu gue ketiduran tuh anjir gue alarm gue bunyi gue sayup-sayup kan mata gue coba ngeliat candle merah panjang banget anjing udah gue ada cuan gue close position
Udah gue tidur lagi habis itu. Oh gitu ya. Bangun-bangun gue baru ngecek. Wah anjir, jauh juga. Lumayan Eh, lah, cuma 80 pipsan. eh. Mana emang ini, aduh, kencang juga sih ya. Iya, soalnya kalau dilihat dari H4 golnya juga sih, Bang, kemungkinan besar tadi dia cuma retest di sini kan. Yes, betul, betul, betul. Dia retest, dia di sini kan ada demand di sini dia lewatin buat buat diper apa namanya diper liquidity grab, kemudian dia ke atas. Nah, bisa-bisa juga hari ini ya bisa juga ada dua lagi nih, ada dua kemungkinan. Bisa dia balik turun karena ada supply dan bisa juga dia naik untuk Ya, nge-break yang kemarin resistennya sudah dibikin. Tuh. Barusan aja dari tadi adanya sih udah naik berapa nih? 100 lebih. Iya, udah 150 pip. Gila kan? Ya, ya, ya. Ini H4-nya lumayan bagus sih sebenarnya. Tadi juga kalau misalnya sell ini yang JJ tadi ya gua hold aja ya ini udah udah banyak nih. Tadi gua cuma close di 35 ya. It is what it is lah. Syukuri dengan rezeki hari ini ya kan. Ini udah turun lagi aja tuh. Karena kenapa tadi? Karena news saja dia flip ke bawah ya udah makanya gua close dulu. Wah. Gold sih tapi gila ya, gold ya, lumayan. Nah, ini oke guys, sekarang ini M15 sudah mau closing nih. Nah, ini bagus juga nih. Kita lihat ya apakah dia closing. Tergantung nih, soalnya udah ketemu nih range-nya udah. Soalnya kalau dilihat dari H4 tadi udah ini nih udah apa namanya udah di break. Berarti range-nya sekarang tinggal yang atas nih. Ricknya sih gila sih. Iya, ini gua rapiin dulu guys. Ini kalau misalnya wow, volumenya lagi banyak ini. Iya, makanya gue cuma nonton aja dah. Iya, ini kalau misalnya ini targetnya mungkin kalau paling ini target satunya di sini sekitar 30 pip. Oke, kita lihat ya M5. Oh, M15 udah closing ya. Nah, ini guys, ini kalau misalnya ini ya. Nah, tadi yang di zona yang kita tandai ini kan dia udah break nih. Nah, gua nunggu dia retest ke bawah dikit, kemudian dia break baru gua nanti masuk. Jadi sekarang gua nunggu dia retest. Tapi gua nggak masuk di retestnya loh. Gua nggak masuk retestnya, tapi gua nunggu dia retest dulu, kemudian break, disitulah gua masuk di breaknya itu, gitu. Always berusaha berubah, always seperti itulah, ya. Kalau kita Kita tahu cari mungkin kita sell ya, udah bro. always ya sabar ini di sini. Jadi ini gua nunggu dia dulu retest, baru nanti gua pasang buy stop. Oh, bukannya sell ya ini kita ya? Karena gini, karena ini dia krusial nih, dia udah tadi di zona gua tandai di sini dia udah break ya, dia udah break ya kan. Dan di Oh, sini tadi dia ada retest, kemudian ini kan ada candle ini ya, candle M15. iya. Nah, bisa dibilang ini kan base-nya ya. Nah, base-nya ini Oh, kemudian di break nih, oh, diberi resistennya dan kemudian habis diberi resistennya, kemudian resisten yang konsolidasinya di break lagi. Ini iya. kan nah ini. Nah, kalau ditarik Oh, ke belakang lagi, ini kan ada konsolidasi juga di sini kan. iya. Gitu. Nah, kalau ditarik lagi, ini kan ada konsolidasi lagi, maksudnya ada supply di sini dan dia close di atas itu juga, gitu. Nah, sekarang gua nunggu dia Oh, retest nih. Kan dia nggak ada ini kan, lower weeknya dia nggak ada nih. oh, oh. Gua nggak bakal buy stop, tapi gua nunggu dia retest dulu paling tidak ya sampai di sini berapa pips gitu loh. Oh, Tuh. baru baik. Ya, baru gua buy. Memang secara M15-nya dia 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 masih ada supply di sini ya kan. Tapi supply kuannya ini dia udah diberi secara M30 Hmm, gitu. Tapi boleh ikut, boleh enggak ya? Ini hanya preferensi gue ya guys ya. Kalau dilihat dari volumenya kan dia udah ini udah lumayan apa namanya? Udah lumayan. Dia udah lewati zona key level lah menurut gua. Nah,
Ini coba lihat di M5-nya. Harusnya biasanya sih kena kendala kejepit kayak gini biasanya bisa lanjut. Paling tidak 20 pi. Makanya tadi ini targetnya juga makanya nggak jauh-jauh nih. Nah, kalau misalnya mau cari sel lagi ya, kemudian kalau mau cari sel lagi, ini dia harus ngebreak ini dulu baru fix. Dia oh, dia ke bawah lagi. Tapi kalau masih dia di zona sini dia nggak break ini, berarti dia cuma hanya retest di zona yang base dibikin ini. Ini kan udah berubah iya, menjadi demand kan ini iya. gitu. Oh, oke, thank you, bro. Sama-sama, Bro, sama-sama. Wah, gue senang loh hari ini tadi hampir ada 17, sekarang ada 12 tinggal 12. Udah banyak yang keluar. Udah jam 9 sih masalahnya. Justru jam 9 sekarang baru jalan. Iya, biasanya gitu. Belakangan ya, kalau kita perhatiin memang di atas jam 9 baru ada volume kan. Yes. Tuh. Tapi it's okay lah. Mungkin ada kawan-kawan yang hanya mantau saja, join bentar, say hello, mantau, ya kan? Kemudian cabut. Ini kalau dilihat dari DXY-nya, kita coba buka DXY-nya ya. Ya, DXY-nya melemah juga. Nah, DXY-nya juga sih lagi ada di demand ya. Sebenarnya secara overall dia memang lagi uptrend ya. Makanya bias kita yang apa namanya yang gold itu sebenarnya biasnya itu masih masih turun. Karena kenapa? Ini USD sebenarnya lagi menguat. Nah, ini namanya candle tipu-tipu lah ini. Dia hanya ngerite zona yang ini. Itu. Bisa-bisa nanti kalau ada konfirmasi lagi bisa-bisa balik dia ke atas. Gold juga mengikuti lah. Nanti kalau misalnya memang dia nggak bisa tembus zona tertentu ya bisa-bisa dia ke bawah. Ya selalu ada dua pilihan antara ke atas atau ke bawah sesimpel itu. Cuma timing kita masuk biasanya itu yang menentukan. Dia udah retest tapi dia ini banget dikit banget ya. 9 menit lagi. 9 menit lagi ada ya. Pokoknya jam 10 ya. Jam 10 bro, 38 menit lagi. Sorry. Jam 10 baru dia ada itu lagi. 23. Eh, oh iya ya. Berarti dia di jam ini ya, jam 9.45 berarti. Ya, ya. Bisa-bisa nanti dia ke bawah, dibawa ke bawah. Lumayan rame juga ya. Malah apa namanya news malam ini. Besok itu NFP. No, udah di break, kemudian dia turun karena ini supply kan. Ah, ah, ah. Hmm. Uh, dia ke atas guys, udah 7 pips. Izin cabut dulu Kapten. Oke, oke Bro Wira, bye bye. Good night Bro. Tadinya itu gue berharap dia retest di sini, di bawah sini, at least.
Atau tadi ada yang buy stop, barangkali tadi ada yang berani buy stop. Kalau goldnya lagi uptrend apa downtrend ini, bro? Ini kalau dilihat sejauh ini memang dia uptrend ya. Kalau dilihat dari D1 ya. Oh, Ini D1 kenapa gua bilang itu kalau dilihat dari higher time frame-nya kan seperti terlihat ya. Ini kan uptrend banget nih. Ya kan? Cuma memang kita masih bias turun itu karena kenapa? Karena ini kan ada supply di sini ya. Ada supply di sini dan kemarin udah dites berkali-kali, kemudian ini gagal ditembus. Ini gagal ditembus terutama yang daerah 2055 ini nih gagal ditembus. Bahkan kemarin yang itu aja apa namanya itu FOMC aja dia nggak bisa tembus ini. Ya kalau dilihat dari H4-nya ini kemarin kan ini ke atas kemudian dia bikin supply baru gitu. Dan memang ini sedikit agak tricky karena ini zona ini kan ini bisa dibilang ini konsolidasi kuat juga udah di break. Nah, udah di break resistannya. Jadi ini harganya sekarang main di sini nih. Ini gue rapiin dulu lagi ya. Sekarang ini zonanya di sini nih. Mainannya nih. Nah, kalau misalnya dia break zona ini misalnya nih kalau misalnya dia break lagi supply ini kan supply ya. Kalau misalnya dia break supply ini di H4 closing-nya berarti candle-nya close di atas sebelumnya, kemungkinan besar itu memang dia memang apa namanya masih uptrend secara higher time frame gitu. Tapi ingat, ini kalau dilihat dari ini kan baru hari pertama ya dari bulan November. Ini hari pertama toh? Jadi lupa ya. Oh iya hari pertama dari Februari. Nah, ingat, ini kan masih awal bulan. Jadi kemungkinan secara morning candle kan closing bearish. Biasanya kan sebelum dia lanjut turun, bahkan bisa-bisa nanti dia retest ke bawah di daerah yang apa namanya lower wick-nya ini, support wick-nya ini. Tapi dia ke atas dulu sebelum nanti di pertengahan minggu dia turun ke bawah. Karena secara overall-nya sebenarnya gold ini kan dia udah bikin ini ya all time high ya, all time high-nya lumayan tinggi banget. Tuh. Dan kemungkinan besar gua sih berharap ya dia bakal lanjut turun sampai retest di zona demand di bawah sini yang ini. Yang apa namanya secara monthly ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu bisa-bisa nanti 2 bulan kemudian bisa-bisa baru dia nyampe di zona ini. Karena ini candle monthly, tapi secara kita kan daily trader ya. Jadi secara daily trader ya kita 10p 20p kan ya kita patokannya candle yang D1 aja dulu ininya. D1, H4 dan H1 M30 gitu-gitu. Nah, secara D1 secara daily-nya ini kan ada supply di sini. Jadi ini penahannya. Kayak gitu. Tapi tadi kan masalahnya kan ada berita. Tadi itu kan negatif buat USD, makanya harganya ditarik lagi ke atas. Kayak gitu. tadi beritanya kenapa negatif, bro? Ini kan kenapa negatifnya berarti ini kan ekonomi berarti ya. Ini kan data ya. Kita hanya membaca data. Ya, berarti data di ini setelah ini continuous jobless claims-nya itu kan berarti dia lebih rendah dari perkiraan. Gitu. Berarti ini kan berarti kalau jobless itu berarti ada banyak orang yang apa namanya itu ya tingkat penganggurannya tinggi di sana. Ya kan? Tingkat penganggurannya di sono berarti bertambah gitu loh, makanya dia negatif. Oh. Itu negatif ya. Jadi ya kalau negatif berarti ekonominya kan ekonomi di sono itu melambat atau tidak ada peningkatan gitu. Tidak ada peningkatan. Jadi biasanya kan harga kan gitu, harga barang, harga dolar kan mengikuti itu ya. Kalau misalnya sama kayak Indonesia lah, kalau misalnya memang ekonomi kita lagi bagus berarti rupiah menguat. Tapi kalau misalnya ini inflasinya lagi tinggi,
Ya, berarti itu melemah. Makanya kadang kan sekarang USD tahu sendiri berapa sekarang. 15.600 ya sekarang kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya penyebabnya itu. Soalnya harga kan ya kembali lagi ke fundamental newsnya seperti apa. Gitu. Itu mengikuti. Makanya kalau misalnya kita para trader ya kita juga nggak boleh hanya technical issue juga. Technical analisis juga. Tapi kita harus juga fundamental. Gua juga sebenarnya masih overall-nya itu mostly ya technical sih sebenarnya. Cuma ya untuk fundamentalnya ya mulai sedikit lebih paham gitu loh. Tapi ya terus kita gali karena ini kan kerjaan ini bisnis kita. Apalagi kalau misalnya full time trader kayak gue kan ya, jadi mesti harus gua fokus juga. Gitu. Jadi alasannya itu, Bro. Karena berdasarkan data newsnya ini negatif. Negatifnya kenapa? Ya berarti itu jobless di sana berarti tinggi. Oh, oke bro, thank you bro. Ini biasanya kan ada kalau misalnya kita ini pengen cari tahu ya ini ada di sini biasanya itu apa sih gitu. Inisial jobless claims itu apa sih gitu. Nah, ini kalau misalnya penasaran bisa juga cari tahu sendiri. Gitu. Ini bisa nanti. Biasanya ada penjelasan di sini. Nah, ini. Nah, ini kan penjelasannya di sini nih. Itu mengukur tentang jumlah individu yang mengklaim. Ya, kayak mengklaim asuransi. Oh iya, di sana kan kalau misalnya dia nggak ada kerjaan kan dia punya asuransi. Mereka dapat bulanan nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau misalnya kita di Indonesia jobless kan, nah kita nggak ada asuransinya. Nah itu di sana itu kan pemerintah di sana kan nyediain. Kalau nggak salah setahu gua ya, kalau nggak salah ya itu per bulan mereka dapat $600 bantuannya, kayak gitu. Ini kalau dilihat dari M30 dia close song, ini juga bagus nih. Nah ini apa nih? M30 dia udah close. Gila ini langsung break lagi nih. Nah, ini juga bagus nih. Ini konfirmasinya lebih oke lagi nih. Karena kenapa? Ini zona ini udah di break. Supply yang lebih tingginya lagi di break. Ini boleh dipantau. Ini volumenya lagi ini ya. Ini kalau lagi banyak begini ya. Ngeri juga. Kenapa? Kalau misalnya dia langsung break begini, takutnya nanti dia ke bawah retestnya flip jauh kan ngeri gitu. Makanya kita lebih baik kita nunggu dia flip dulu ke bawah, retest baru kita buy. Nanti zoomnya kita nunggu sampai jam 10.15 ya, karena nanti di jam 10 ada news. Jadi kita lihat seperti apa. Kita boleh nggak cari sell pas dia nungguin dia retrace bro? Eh, Kan dia mau retest, kita sell aja dulu. ya bisa aja sih, bisa aja. Bisa aja, semua itu bisa bro. Tapi ya karena memang volume buy-nya ini lagi banyak, ya ngeri juga. Takutnya nanti kita sell ya, malah dia langsung ke atas gitu loh. Oh, Itu loh, maksud gue gitu. Kalau kita sell kan nggak ada konfirmasi gitu loh. Konfirmasi sell itu ngapain gitu loh. Kan nggak ada. Itu namanya judi. Itu namanya judi. Karena kenapa nggak ada konfirmasi buat kita ini. Kecuali kalau patokannya M1. Kalau po M1 ya ngapain gitu loh. Ngapain. Ya, gitu. Jadi mendingan kita bersabar aja.
Gitu. Kan Oh, orang-orang yang profitable itu kan orang sabar, iya iya. ya kan? Jadi Jadi kita kita mau tergesa-gesa, ya. ya gitu. Jadi karena memang candle-nya ini kan M30-nya kan dia strong nih. Ini namanya strong. Strong bullish masa kita sell gitu. Kecuali kalau scalper. Scalper itu kan dia main M1, misalnya M1. Misalnya M1 dia closing kayak gini ya, hajar ya mungkin 10 pip atau 5 pip ke atas close gitu. Oh, Itu biasanya. Tapi kalau misalnya bro berharap dia misalnya low sell berharap dia retest ke bawah, sedangkan higher time frame-nya dia lagi strong ke atas kan kan kurang oke gitu loh. iya iya ngerti. Iya gitu. Jadi ini volumenya lagi tinggi-tingginya nih. Jangan di sell. Tuh. Kalau mau sell ya nunggu konfirmasi dulu paling tidak di bearish di M15 candle ada strong bearish. Baru kita nanti manfaatin sell. Iya iya. Tapi kalau kita sell sekarang jangan lihat aja itu naik lagi tuh. Iya naik lagi Kenapa? dia. Yang kita tidak tahu itu retestnya sampai di mana. Iya ini nggak tahu ya di tesnya sampai di mana. Itu yang kita nggak tahu. Karena kenapa di market itu kita second person di market itu. Jadi market selalu benar gitu. Nah, kita sebagai pengikut ya udah tinggal ngikut aja apa yang dikasih oleh market. Betul, takutnya liquidity dari buyer gitu loh. Nah, semuanya bisa, apalagi nanti udah mau news kan sekitar 10 menit lagi. Ya aja, ini. Tapi kalau mau save untuk buy, memang sebenarnya kalau kita buy di bawah sini memang itu namanya termasuk agresif, menurut gua. Karena kenapa? Ada supply di sini, ada supply di sini, ada supply di sini. Save untuk buy, maksudnya kemungkinan besar kita bisa profit ini setelah dia break 20.55. Gitu, 20.55. Oh 20.55 baru buy. Ya, itu lebih safe menurut gua karena kalau kita buy di sini kan range-nya juga kan udah kecil banget nih. Cuma berapa piece. Tuh. Kita ya lumayan sih 60, Cak. Cuma kan ini kan ada banyak supply di sini kan. Maksudnya candle-nya kotor gitu loh. Tapi kan ini dia lagi mau ke resisten bro. Kalau dia nggak tembus resisten dia bisa turun. Iya, nah makanya kan untuk memastikan itu kan kita nunggu konfirmasi. Oh konfirmasi dia Iya, candle bearish nah, ya. iya, ini kan dia nggak tembus. Kata bro tadi kan dia nggak tembus. Oke, dia tembus. Ya kalau emang lo mau sell, ya coba aja sih menurut gua. Kalau misalnya lo penasaran, ya coba lihat gitu. Tapi ya menurut gua ya mendingan nunggu konfirmasi gitu loh. Bahwa dia Hmm. benar-benar nggak tembus. Gas bro, gas. Sesat. Karena gue cari sel sih. Ya enggak apa. Kalau mau cari saya silakan. Gas Ini bro. kan kalau bro ini karena memang lo tadi kan udah sell di bawah kan, berarti lo berharap sell terus. Gitu. Kalau ada floating gitu biasanya kita misalnya udah posisi sell di bawah. Biasanya kita cenderung bawa nyari sell. Bisa. Walaupun memang candle-nya itu sebenarnya lagi bullish. Bet. Oh. Biasanya gitu. Jadi ya kalau misalnya lo sell lagi menurut gua Bro Samuel ya mendingan nunggu konfirmasi lagi daripada nanti lo di apa namanya daripada lo nanti nggak bisa tidur lagi gitu loh. Apalagi udah mau news kan. Bener, 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 Kalau bener. mau news ya kita nggak tahu. Apalagi kalau dilihat dari H4-nya tadi kan masih ini. Lihat aja H4-nya kan bro. Ini dia udah break. Ini kencang sih, H4-nya kencang banget sih. Iya masalah gitu. Jadi ya mendingan tangannya jangan gatal dulu menurut gua sih. Tapi kalau mau coba ya silakan ya, itu keputusan personal ya, personal decision ya. Intinya Dior lah, Dior. Mhm. Dior on risk. Ya itu do your own risk ya. Tapi kalau main satu amankan 5 pips sih ya bisa aja kalau mau di sell.
Kayak tadi kan sebenarnya kayak gini-gini. Nah, ini ya kalau gua ajarin ya. Ini kalau misalnya kayak tadi muncul candle-candle kayak gini, ini kan M1. Bisa sel habis candle M1 muncul kayak gini, sel 5 pip amanin masuk. Masuk. Ini gua ajarin M1 ya, M1 ya. Tapi lo jangan berharap, oh nanti gua bakal close di bawah sini gitu. Oh jangan, nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya bro kita sell di ini kan dia nggak tembus nih kayaknya 2049. Kita sell, 2049, oke. kita sell sampai dia di pivotnya, sampai dia di supportnya 2040. Itu gimana menurut lu bro? Ya, menurut gua sih ya kurang oke ya. Karena kenapa? Lo Hmm. nge-sell itu gara-garanya kenapa? Karena ada supply gitu. Karena dia nggak Iya, tembus. iya, Nah, benar. dari mana taunya nggak tembus? Itu dia nggak tembus nih sekarang kelihatannya. Oke, karena berdasarkan candle saat ini kan, Iya, yang lagi running, betul. iya. Ya, it's okay, itu juga personal ya. Tapi ya, Kalau biasanya, Mm-mm. sepengetahuan gua dan sepengalaman gua, biasanya memang karena dia ada supply di sini, makanya dia nggak langsung tembus. Gitu. Mm. Nah, kalau misalnya kita juga ngapain, kan ini candle ini kan apaan gitu. Coba bayangin. Mm-mm. Ya, ini history candle ini kan dia bullish banget. Jadi ini kalau lo mau sell sih ya, ya menurut gue ya cari cari apa namanya bunuh diri gitu loh. Ya memang dia lagi nge-retest sekarang, kenapa ada supply. Dia Iya, tapi nge-respect-nya mungkin sesaat. Tapi kan kita nggak tahu, belum tentu dia bisa yang tadi lo bilang, bisa aja ke 40. Ya nggak mungkin. Ya Oh, bisa mungkin aja boleh gue nanti. Sorry, bukan nggak mungkin, bisa aja mungkin. Tapi ya ini kan ya bisa aja keburu dia ke atas dulu baru dia ke situ. oh Kan gitu. Nah, gini, maksud gua kita harus harus ya itu dok, pentingnya konfirmasi. Itu pentingnya konfirmasi. Nah, ini kan naik lagi tuh. iya naik lagi. Nah, gitu loh. gue boleh bantu jelasin nggak dok? Kayak bahasa lu ribet banget. Jadi Boleh, gue boleh, Gimana? boleh. Silakan, silakan. boleh ya. Ya, ya, Sorry, silakan. sorry. Gue coba kayak bahasanya gue denger juga kayak belibet banget gitu. Oh, gitu ya. LB itu siapa sih? Hah? Namanya siapa sih LB? Ini cuma LB dong. Iya, LB doang nih. Iya Levin bro, Siapa? Levin. Levin, iya, Oke, salam kenal Levin. iya Jadi salam kenal. gue boleh cerita sedikit. Kenapa sih Bro Yaro tuh bilang ini bullish banget? Mm-mm, Kalau tuh lihat ini kan candle-nya kan M15, ya kan? mm-mm. Which is satu candle itu kan menentukan kalau kita ke teori time frame kan satu candle berarti 15 menit kan? Iya, Kan? Nah, kenapa sih si Yaro itu ngomong ini bullish banget? Ini nggak cuma menggambarkan candle-candle yang hijau yang besar doang, tapi lu juga bisa lihat di bagian kiri kalau lu ngeliat ke supply demand, lu lihat tuh strukturnya banyak banget yang merah-merahnya itu. Lu bayangin lihat tuh, itu ada berapa candle 15 menit yang kanan lagi, yang tengah Ro, yang tengah Ro, yang lu gambar garis Yang terakhir. ini. Nah, ya, itu lihat tuh, mm, itu berapa candle tuh? 15 kali iya 15 menit aja. banyak. Berarti ketika dia penurunan itu, berarti dia butuh waktu berapa jam sampai dia bisa turun. Nah, Oh, slow proses yang dengan proses yang sangat pelan itu, dengan structure yang banyak itu di break dengan satu candle yang besar banget. Bayangin yang di bawah terakhir itu kan lo lihat tuh ada 4 candle merah terakhir. Berarti kan itu 1 jam ya kurang lebih ya, 60 menit. Tapi iya. itu di break sama satu candle doang 15 menit. That's why Mm. kenapa very bullish gitu loh, very bullish dan ya it takes high risk pastinya kalau untuk sell, tapi ya potensial menurut gua cari correction bisa aja, lu cari kejar 20 pips gitu mungkin menurut gua masih bisa gitu, karena Mm. kalau kalau gue perhatiin itu dari market gold 80% candlenya dia sampai 90% bahkan pasti mereka making wick kayak gitu loh, pasti Mm. Mm. ini baru belakangan ini aja nih kita punya ngeliat ada body-body candle aja yang full gitu loh. Tapi Oh, persenan itu tuh mereka pasti bikin wick. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak bullish begini tanpa ada wick, bisa jadi dia akan balik ngeflip ke bawah. Kayak gitu. Itu yang juga terjadi di candle-candle yang sebelumnya kan. After news pasti langsung merah panjang banget kayak gitu kan. Koreksinya panjang. Tapi iya. kalau kita tarik lagi time frame yang lebih ke belakang, walaupun dia kayak ngebanting setir ngebanting-banting kayak gitu, tapi sebenarnya in the trendnya dia tuh masih tetap naik terus dengan cara pelan-pelan itu kayak gitu. Mm. Iya, Nah, iya, iya. kalau gue positionnya, Vin, kenapa gue cari sell? Karena ya gue juga melihat dari sisi time frame di daily-nya itu kan dia juga sudah mulai kena supply ya.
Yap. gitu. Nah, gue tuh juga cari di correction dari daily-nya gitu dengan harapan ya dia bisa muter balik kayak gitu. Cuman Mm-mm. karena kita mau news, gue juga nggak tahu nih bakal kemana gitu. Cuman yang pasti it's very bullish right now gitu loh. Oh, oke. Thank you, bro. Thank you. Iya, jadi intinya ini kan harganya lagi bullish banget. Jadi ini jangan Ah, dilawan dulu. Makanya gue selalu bilang, oke kalau mau sell nunggu konfirmasi aja dulu. Konfirmasi oh, di situ loh. Kalau misal lo sell tapi ini lagi bullish banget, itu ya duluan kena stop loss-nya daripada TP-nya nantinya. iya, Aja. ngerti. Kalau mau sell sekarang kan paling ya stop loss-nya kan di atas ini paling, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ini lagi bullish ya bisa-bisa dia sebenarnya arahnya memang udah benar nanti dia ke bawah, tapi ya kena stop loss dulu kan sakitnya di situ. Iya. Ya, Bisa lebih ke ini sih ke candle confirmation gitu loh kayak cari yang pin itu bar, ada konfirmasi. Ya, pin. sama kayak gini lah. Ini kan, nah ini tadi kan dia ke bawah. Nah, ini kan dia udah Mm-mm. break nih. Nah, berarti ini kan dia udah break nih, candle satu ini. Kemudian dia retest, ada base-nya di sini. Kemudian ini konfirmasi. Ketika dia break ini ya, berarti ini konfirmasi dia bakal lanjut ke atas. Nah, tadi Mm. kenapa kita nggak buy di sini? Karena kenapa? Kembali lagi, ini ada di sini. Ada candle konsolidasi di sini. Makanya tadi itu yang namanya kita itu candle kotor. Nah, seperti yang dijelasin tadi si Bro Samuel, di sini kan candlenya kan butuh berapa jam itu dia ke bawah, Mm-mm. kan? Nah, ini berarti sebenarnya itu kekuatan dia lagi nyari kekuatan dia lagi nyari apa? Nah, liquidity untuk dia bisa ke atas. Bisa jadi tadinya makanya dia turun. Jadi nggak ada kekuatan buat dinaikin lagi harganya gitu. Itu. Biasanya sih kalau misalnya belajar ini ya konsep konsep apa namanya supply and demand biasanya kan ada banyak sumber di YouTube tuh ya. Gue anjurin sih belajar terutama yang Smaris gitu loh. YouTube Smaris itu bagus. Ini ya gua ini ya Smaris ini bisa jadi satu preferensi untuk belajar gitu. Nanti ada banyak informasi di sono. Tuh. Mm-mm. Bisa di-follow dan ini bisa ditonton. Mm-mm. Nah, itu ini ditonton. Ini maksudnya ini zona-zona key level itu di mana ya kan? Kita udah jelasin di sini ya. Mungkin kalau kurang biasanya sekali dua kali itu biasanya kita nggak paham. Dulu waktu Bro Jonathan awal-awal gua join Fortem ya, dia jelasin bla bla supply and demand gua nggak ngerti gitu loh. Tapi karena kenapa ada kaitannya dengan dunia dunia market real apa namanya dunia bisnis realnya gitu loh. Kenapa kebentuk harga seperti itu? Ya gue anjur sih ini boleh ini Semaris ini bagus ditonton. Ada banyak informasi di situ. Nah, coba tadi ya, ini kan harganya naik lagi tuh, Bro. Coba tadi kalau di sekarang kenapa ya? Karena memang dia lagi bullish, nggak ada konfirmasi kita untuk sell gitu. Iya. Ya, mendingan Kita kita juga dulu menunggu di atasnya aja. Kalau misalnya siapa tahu dia mau retest di zona teratas supply ini gitu. kita juga nggak nyari buy kan sekarang kan, bro. Enggak. Sekarang udah agak riskan juga. Riskan ya. Ya, Mm-mm. agak riskan juga gitu. Nah, ini newsnya kayaknya udah rilis ya. Nah, ini bagus nah buat US ini bisa-bisa kemudian bisa bisa dia flip ke bawah nih. Bisa-bisa ya, bisa-bisa. Kita nggak tahu nih. Kenapa, bro? Ini ya karena kenapa? Ya kenapanya karena ini kan ada baru nih, ini data terbaru PMI. Ini kan Mm-mm. berarti PMI ini kan bisa dibilang ini ada pengertian di sini. Data ekonomi itu kan ada banyak. Mm. Ada masalah inflasi, ya kan? Ada masalah unemployment rate, gitu-gitu, segala macam. Jadi ya itulah data-data yang dihadirkan itu kan beda-beda waktu. Oh, ini udah rilis newsnya ya. Nah ini ya makanya bro, kalau misalnya gue anjurin juga tiap hari selalu pantau ini news. Mm. Ya kan salah satunya di invest.com bisa ada newsnya di situ. Mm-mm. Nah, di sini kan ada pengertiannya di sini nih. Jadi berita ini kan mengukur tentang aktivitas atau level aktivitas pembelian manajer khusus untuk manufacturing sektor.
Jadi ini namanya pabrik-pabrik manufacturing. Jadi ini ternyata ada peningkatan pembelian. Berarti ada menggeliat, maksudnya konsumsi barang-barang yang dimanufacturing di negara mereka itu naik. Makanya berarti itu ekonomi di bidang manufacturing di sono di Amerika Serikat itu naik. Jadi makanya beritanya positif. Berarti itu pertanda bagus kan. Tapi nggak gerak banyak catnya, Ya, bro. mungkin. Nah, makanya mungkin biasanya PMI memang ini tidak begitu gede efeknya. Gitu, tidak begitu gede efeknya. Mostly menurut gua gitu. Makanya pergerakannya, tapi kita nggak tahu, bisa dia harganya begini karena kenapa? Nanti ada news lagi di jam 10, di jam 10. Ini 11 menit lagi. Ini ada PMI lagi tuh. Nah, kalau yang ini tadi kan ini namanya standar and poor. Ini yang standar and poor ini kan biasanya kan golongan saham yang listing di bursa saham Amerika ada 500 company. Nah, itu manufacturing itu ada banyak company manufacturing di dalam situ. Jadi itu informasinya bukan keseluruhan. Nah, kalau ini menurut gua ini baru nanti keseluruhan. Baik yang udah listing di bursa saham, ya mungkin nanti pelan-pelan lah Bro LB ini atau Bro Kevin nanti bisa lah pelajari maksudnya ini apa gitu. Ya. Iya, bro. Ini turun nih, bro. Iya, turun. Cuma Ada kan konfirmasi nggak kalau kayak gini, bro? iya dong, kita nunggu konfirmasi dong. Kita selalu harus nunggu itu candle closingnya. Tapi bagus nggak ambil decisionnya untuk sell kalau candle closingnya bearish misalnya? Apa kenapa sorry? Kalau candle closingnya bearish, bro ambil sell nggak? Ya, gue pertimbangkan sell tapi ya nunggu news release nanti di jam 10. Oke. Kalau misalnya ini, jadi keputusan itu kan ya sama kayak di kantor lah. Misalnya lo beli iPhone gitu loh, lo punya duit lo beli iPhone. Lo keputusannya beli iPhone itu apa? Maksudnya ini hanya gambaran contoh ya. Lo beli iPhone itu kenapa? Ya kan? Kebutuhan benar atau bukan? Ya kan? Itu hanya keinginan sendiri atau bukan? Ya, ya sama kayak gini. Kita kenapa ini sell gitu loh? Ini benar-benar maksudnya 90% dia memang arahnya udah benar enggak gitu. Jadi enggak maksudnya ini kan tiba-tiba nih misalnya gini, kita tiba-tiba di jalan tol lagi kenceng gitu ya. Masa kita buy atau sell gitu enggak kan. Jadi kita nunggu dulu. Ya kan kita nunggu, makanya itu yang namanya closing candle. Ya kan misalnya dia istirahat dulu nih ya. Misalnya M15 dia closing M15-nya itu dia ada bearish. Tapi tiba-tiba kan ada penghalang nih. Penghalangnya apa? Ada news. Ya udah, kita biarin dulu nih, biarin aja dulu news selesai gitu loh. Daripada kita nanti di tengah-tengahnya kita apa namanya kena kena fake out atau kena ya malah dia lanjut ke atas gitu-gitu loh. Walaupun nanti M15-nya juga bearish, belum tentu juga nanti dia bisa langsung ke bawah, belum tentu juga. Ya, jadi ada banyak indikasi apa namanya informasi yang perlu kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan sell. Nah ini kan tadi udah ke bawah ke atas lagi. Nah masalahnya kan ya ini kan candlenya kan M15-nya kan belum close. Jadi selalu itu ingat kata-kata gua selalu nunggu closing. Jangan masuk di tengah-tengah. Ya, kalau misalnya tujuannya sell, ya closing nunggu bearish. Tapi kalau misalnya tujuannya buy, ya ini kan berarti dari tadi kalau misalnya buy di atas ini juga udah nanggung. Karena kenapa? Ini kan udah harga naik panjang kan. Kalau misalnya buy di atas ya kan di sini ada kemungkinan turun. Gitu. Nah, ini tadi dia turun ya kemudian naik lagi.
Coba kalau misalnya tadi kita buru-buru sell di sini atau FOMO ya, fear of missing out. Kalau FOMO di sini tidak sell, kalau kita belum close ya bisa-bisa dia lanjut ke atas. Jadi maksudnya gitu. Sepenting itu konfirmasi. Atau jangan-jangan diam-diam ini bro Samuel udah masuk lagi nih diam-diam nih. Mana suaranya nih, Bro? Kak, gue tadi coba open sell, cuman gue close sih. Oh, Masih. kan? Gue nunggu dulu deh nih H1, M30 nih. M30 gue nungguin juga nih. Iya, ini. Gue Mulai. liat M5-nya sih udah mulai balik sih. Oh iya ya. Satunya juga udah mulai sideways. Kalau misalnya dia break 24.4, mungkin dia bisa ke bawah dulu. Ya, kalau tadi ini muncul candle kayak gini bisa sell. Ini gua hanya M1 ya, ini namanya scalper ya. Tapi Ya. kalau sell di sini ya tadi bisa 10 pip dapat, bisa. Cuma terkadang kalau yang belum tahu kan ya bisa aja, oh siapa tahu nanti turun kan gitu. Hmm. Yang menghancurkan trader kan gitu karena dia berfirasat gitu loh. Berfirasat oh bahwa ini karena dia udah naik atas, oh ya udah kayaknya udah nggak naik lagi, ya udah gua sell gitu, padahal belum ada konfirmasi. Kalau misalnya kita sell di sini ya ini sekarang harganya udah naik, nah belum tentu nanti begitu harga ini belum tentu harganya turun lagi. Nah, tapi kalau gue, karena gue tradingnya caranya agak beda ya sama orang-orang pada kebanyakan ya. Pasti Jadi sih. gue kadang juga di atas, gue juga sell juga. Jadi kayak semacam di sniper juga, Jo. Ro. hmm, Jadi gue main di sniper iya, main di breakout juga iya. Karena menurut gue kalau misalnya gue cuma kayak terpaku dengan satu sistem doang, yang kayak misalkan oke gue pakai metode breakout, oke gue kan ada, lu tahu sendiri teorinya breakout seperti apa gitu, dia bikin hmm, structure dan lain-lain, perlu masuk entry. Itu berapa kali gue pakai juga, di gue sih nggak efektif gitu ya. Gue hmm, pakai sniper, gue juga suka ke gocek. Jadi gue akhirnya menggunakan dua-duanya, yaitu dengan metode namanya layering seperti itu gitu. Tapi kan ini tidak untuk semua orang gitu. Tapi menurut gua it works gitu buat ya. gua gitu. Yang perlu gua atur adalah bukan bukan metode layeringnya, tapi setiap layer yang gua masukkan itu gua harus atur gitu supaya gua tuh tidak hancur gitu. Kalau kemarin-kemarin itu kenapa gua hancur? Karena gua terlalu overload, terlalu overtrade Hmm, juga kayak gitu. I see, Sekarang I udah see. lebih bisa ke kontrol lah gitu. It's okay lah, it's okay. Gini, menurut gua sih ya pada perjalanannya kan kita harus menemukan style sendiri Tuh. ya. Mau pakai dua strategi, misalnya strategi retest, strategi breakout segala macam itu lebih ke ini sih, lebih ke ya Mana lah itu nanti ya personal. pengalaman nanti yang menentukan itulah. Seperti Bro Betul. Samuel kau mungkin nggak cocok dengan teknik hanya pakai breakout. Sama, gua juga sama. Kayak tadi kan sebenarnya kalau kita bicara JJ ini sebenarnya kan teknik breakout kan. Ya kan? Jadi ini kan break. Begitu dia break baru gua masuk gitu loh. Tuh, kalau misalnya ini bisa juga ini sebenarnya double ya. Ini bisa dibilang juga break dan bisa juga dibilang retest gitu loh. Nah, gitu. Tapi ya kalau misalnya alangkah baiknya karena sama misalnya kalau kita pakai satu sistem kan terkadang kan istilahnya kesabaran orang itu beda-beda. Ada yang memang sabar kayak Donfu kan sabar gitu. Sistemnya dia kan cuma sekarang satu atau dua ya. Sebenarnya sih dia kombinasi sekarang kalau salah ada dua dia. Ya kan dua lah dia terkadang dia begitu dia break break resistance support dia aja gitu-gitu. Jadi ya itu sih lebih ke ini ya personal mau pakai satu mau pakai dua. Kayak Bro Jonathan juga dia pakai dua, kadang dia pakai break kalau misalnya memang dia lagi high volume dan mostly dia memang pakai retest gitu. Oke, tadi gua buka tadi yang dari ada candle ya. Butuh 8 jam buat dia turun. Oh iya ya. Sorry tadi lupa ini. Tadi lupa buka tapi Bro si LB-nya udah cabut. Cuma butuh 2 jam buat betul betul. Ya, inilah volume namanya ya. Volume ini namanya Bro Samuel ya. Volume news. Dan ada dari tadi siapa lagi ya? Oke, ada. Oh ya, itu doang ya.
Yes, Bro Benedict. Jadi mendingan kita ya biasanya kan yang slow itu ya biasanya slow tapi pasti, slow tapi pasti. 1 menit lagi ya guys ya. Sabar, sabar. Ini kalau dilihat dari H1-nya sih ya, ini strong ya, strong bullish. Dan bisa-bisa close di atas candle yang ini. Aduh. Oke, pantau ini seperti apa. Tadi Menit, tadi Risa 35 pips. gerak nih, gerak nih. Jas ke bawah ini mah. 30 detik lagi. Oh, tuh kan. Berarti dia closing di bawah ini. Ini kemungkinan besar bagus nih buat sell. Nah, dia no wick nih. Gua akan sell sih. Gua udah mulai. Lihat ya, ini tapi ini berita bisa-bisa nanti berita takutnya dia ngebawa ke atas. Ini bisa panjang lagi nih kalau beritanya bagus nih buat USD nih. And here we go. Beritanya, Ah, yay. bakal ke bawah ini. Cuan udah Oh, dapat. ini si Bro Samuel happy nih. Instan 40 pips, bro. Oh, amankan dulu, amankan atau mau nahan? Udah gua ambil, gua re-entry lagi nih. Iya ya. Baik pakai lot kecil, lebih kecil. Oke, oke, congrats. Ya. Gitu sih kalau misalnya kita udah masuk dan newsnya Turun. mendukung, ya gitu sih, Gua, puji Tuhan. gua pede turun sini. Iya ya. Kayak bakal terjadi yang kemarin lagi. Udah naik dibanding ke Iya bawah. ya, habis itu ini lagi ya. Gila, itu napasnya, bro. Indonesia belum keluar datanya. Spending. Kalau kayak gini gue mau nunggu M15 yang lagi seperti apa. Mendingan sekarang sekarang kalau gue mendingan gue nggak dapat trade daripada gue digocek. Itu. Mendingan gue kayak gitu sekarang. Langsung 70 pips ya. Iya iya, setuju Bro Benedik. Berarti kita ini nih apa namanya ya, seanalisa ya. Let's see, let's see. Kalau dikasih puji Tuhan. Kalau nggak dikasih ya puji Tuhan juga. Ini ya kalau misalnya dia nanti bayar di sini, ini gua kasih lihat ya. Ini F5. Kalau dia close nanti dia bearish atau di sini ya. Gua yakin dia bakal kayak gini. Kalau dia closing di sini ya gue yakin di sini kemudian dia retest baru dia turun. Nanti gua nunggu di sini dia. Tuh. Nanti gua nunggu di sini. Tapi dengan syarat itu nanti M15 ini close bearish. Ya mungkin close bearish di sini gitu. Jadi gua nunggu di retestnya aja. Kalau news begini biasanya ngeri-ngeri sedap.
Nah, inilah ngerinya ini nih. Ya. Flip down, kemudian ke atas lagi. USD-nya hijau. Nah, itulah yang ya gue udah capek lah. Candle-candle kayak gitu tadi kalau mainnya sudah capek lah gue lah. Udah bak-bak belur soalnya. Makanya gue bakal hindari. Cukup. Cukup, sudah cukup ya main-main kayak gituan. Main nyali namanya. Kalau dia nanti ke bawah, mungkin ini, nah, kalaupun ya, ini kalaupun ya, kalau gua main satu, nanti dia ke bawah dulu, kemudian dia ke atas, dan di M1 di sini ada bearish, boleh gua masuk. Ini kan dia retest pertama nih kalau di M1 ya, ini dia retest pertama di zona konsolidasi ini. Nih, gua nunggu dia ke atas lagi, terus kemudian dia ada retest di M1, baru gua sell. Kalau gua main M1. Oke, newsnya udah habis ya malam ini ya. Oke, tinggal kita menunggu aja nih. Soalnya ini prediksi ya, kalau dilihat dari news ya, ini fundamentalnya berarti ya kemungkinan besar dia turun kembali. Apalagi dia retestnya itu di zona key level. Key level. Yes, sesuai dengan arahan dia mau ke atas lagi. Kalau di M1.
Soalnya kalau dilihat ini ya dari ini juga naik, kemudian kalau dilihat dari DXY-nya juga turun lagi guys. Ini DXY-nya turun ya berarti ya golnya naik lagi. Sih. Harusnya dengan USD yang baik, yang datanya positif harusnya dia lanjut ke atas. Nah ini malah dia ini. Apalagi kalau dia break support ini udah selesai. Berarti gol bakal lanjut naik kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya guys. Hmm. Siapa tahu nanti kesabaran kita dikasih. Oke, ke atas. Hmm. Hmm. 5 menit lagi guys. Jangan di sell dulu ya. Soalnya ini M5-nya kan dia close kayak gitu. Tetap kita harus nunggu yang M15-nya close. Tiga menit lagi.
Ya, ya, ini masih market winter. Kalau nggak salah nanti berubahnya di itu ya, di bulan 3 atau bulan 4 ya. Yes guys, ini M15-nya close masih bullish, jadi ini bias turunnya masih belum. Ini belum oke. Tadi dia cuma hanya ngeritnya di zona base-nya ini ya guys ya. Kemudian dia ke atas. So, jadi guys, karena ini kurang oke untuk kita trade. Jadi sekian pada malam hari ini. Untuk live nggak ada, tapi tadi gua ada call ya sell di JJ. Jadi malam hari ini sampai di sini aja, dan kita nanti gua masih pantau. Nanti kita berkabar di grup. Nanti kalau misalnya M15 berikutnya nanti dia ada bearish, gua bakal cari sell. Ya. Thank you guys yang sudah gabung pada malam hari ini, dan see you tomorrow ya. Bye bye semua. Thank you. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.